Semot atau Kitab Keluaran pasal 37. Dan Bezaleel membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dan dia menyalutnya dengan emas murni, bagian dalam dan bagian luarnya, dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan dia menuang 4 gelang emas baginya di atas keempat kakinya, dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama, dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan dia membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia, dan menyalutnya dengan emas. Dan dia memasukkan tongkat-tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi tabut itu, untuk mengusung tabut itu. Dan dia membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan dia membuat 2 kerup dari emas. Ia membuatnya dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung yang satu dan 1 kerup pada ujung yang lainnya. Dia membuat kerup-kerup itu di atas tutup pendamaian pada kedua ujungnya. Dan kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya. Dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Wajah kerup-kerup itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Dan dia membuat sebuah meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya, dan 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dan menyalutnya dengan emas murni, dan membuat sebuah bingkai emas baginya di sekelilingnya. Dan dia membuat baginya sebuah profil tepi selebar telapak tangan di sekelilingnya, dan membuat sebuah bingkai emas pada profil tepinya sekelilingnya. Dan dia menuang 4 gelang emas baginya, dan memasang gelang-gelang itu pada keempat sudutnya, pada keempat kakinya. Di dekat batas itu terdapat gelang-gelang, tempat tongkat-tongkat pengusung untuk mengusung meja itu. Dan dia membuat tongkat-tongkat pengusung untuk mengusung meja itu dari kayu akasia, dan menyalutnya dengan emas. Dan dia membuat perkakas-perkakas yang ada di atas meja itu dari emas murni. Dan dia membuat perkakas-perkakas yang ada di atas meja itu dari emas murni. Pinggan-pinggannya, dan mangkuk-mangkuknya, dan cawan-cawan korbannya, serta kendi-kendi yang dengan hal-hal itu persembahan curahan dicurahkan. Dan dia membuat kaki pelita dari emas murni. Sebagai karya tempaan dia telah membuat kaki pelita itu, alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, dan bunga-bunganya menjadi seiras dengannya. Dan ada 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita pada rusuk yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita pada rusuk yang kedua. Ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu, dengan kuntum dan bunga. Dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain, dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Dan pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam, dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul darinya. Kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya menjadi seiras dengannya. Seluruhnya adalah karya tempaan dari sebungkah emas murni. Dan dia membuat ke-7 pelitannya, dan sepit-sepitnya, dan nampan-nampannya,
dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dia telah membuatnya dan semua perkakasnya. Dan dia membuat mezbah dupa dari kayu akasia, panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta, yang berbentuk bujur sangkar, dan tingginya 2 hasta. Tanduk-tanduknya menjadi seiras dengannya. Dan dia menyalutnya dengan emas murni, bagian atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya, dan tanduk-tanduknya, dan padanya dia membuat bingkai emas sekelilingnya. Dan dia membuat 2 gelang emas untuk itu, pada sebelah bawah dari bingkainya, pada kedua sisinya, di atas kedua rusuknya sebagai tempat bagi tongkat-tongkat pengusung untuk mengusungnya dengannya. Dan dia membuat kayu pengusungnya dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Dan dia membuat minyak urapan kudus dan dupa wewangian yang murni, suatu karya seorang peramu.